lu kagak? Mana gua tahu dia di atas, gua di bawah. Wah, tenang. Telepon bisnis nih, tenang aja lu. Halo, Iding, ada di mana lu nih? ya di kelurahan, Be. Emang di mana? Masa nyasar-nyasar ke pasar? Kagak boleh aparat kelurahan ke pasar-pasar kalau ada perlunya. Gua nggak mau tahu lu ada di mana. Si bosnya kemana? Hah? Udah 2 hari nggak kemari? Ya, sibuk kali, Be. Dia kagak ada waktu. Gua nggak mau tahu dia lagi sibuk. Kalau bisa lu tenteng kemari. Apa lu mau berhenti kerja sama gua? Wah, jangan begitu dong, Be. Tenang aja soal Boski mah. Ayo urusin, Be, nanti. Kalau perlu, Boski ayo tenteng ke rumah Be. Nah ini, kalau lu cari, lu lebaran makan daging, THR tambah. Ayo cepetan lu cari, ya? Oke, Be. Iya, rapi dah, tenang aja ya. Begitu, percuma gua jadi orang kaya. Nih, kalau bisa lu cari si Boski, gua beli gunung sebelah lagi, lu tau gak? Jangan main-main sama gue. Dong, Boski kemana, Boski? Barusan tadi dia ke dalam. Tapi wajahnya dia sedih banget. Pucat lagi. Yang bener lo. Lah, mana pernah gua bohong sama lo? Ini ada urusan bisnis nih. Kalau gue bagi lo ntar. Bisnis, hasilnya kagak. Nah, tadi gue cariin panjang umur lo. Mau ngapain lo? Ya, lu udah marah aja. Gue mau kasih rezeki buat lo. Rezeki apaan? Paling-paling lu ngajak gua ke rumah si Jamilah. Udah gua bilang sekali kagak bakalan gua datang lagi ke rumah si Jamilah. Apaan gara-gara si Jamilah? Hubungan gua sama si Endang berantakan. Boski. Gua bilangin Pak Lurah lo. Ya, jangan. Gue kan cuma ngomong sama lu aja ngikut ngomong begini. Soal Endang, soal gampang. Gue pasti nolongin sama lu lah. Percaya sama gue. Soal cewek kayak begitu, ya. Iya. Nolongin apaan lo? Nolong nyeburin gua. Kagak. Gue mau kasih kesenangan sama lu. Nih, Jamila mau ngadain perpisahan sama lu. Dia minta lu dateng. Dia kan mau dikirim babinya ke pesantren. Mau disembuhin. Nah, lu diminta ke sono nih. Lu mau dikasih kenang-kenangan yang berharga. Kayaknya sih, lu mau dibeliin motor baru nih. Mau kagak? Lu bisa pakai ke sono, ke rumah Endang, bisa ke mana? Gue bisa numpang. Mau kagak? Yang bener lo. Ya, lu kagak percaya sama gue biar sampai geledek dah. Udah iyain aja, jangan pakai mikir. Ya. Astaga, Sus. Apa yang kamu lakukan ini akan menghancurkan mereka semua. Memang itu kok tujuan saya? Mas Hendro juga begitu kan? Mas Hendro hanya menginginkan harta dari keluarga mereka. Iya, tapi caramu itu jangan kasar kayak gitu, Sus. Itu akan menghancurkan kamu sendiri. Sus, mereka itu orang kuat. Mereka punya uang, punya kekuasaan, dan mereka bisa berbuat apa saja. Ya lalu saya harus bagaimana dong, Mas? Ya bermain cantik dong. Jangan kasar kayak gini. Kalau kamu menginginkan mereka hancur dan menginginkan harta mereka, kamu mesti pelan-pelan. Jangan dengan cara preman jalanan. Dengar, Sus. Sekarang preman itu pakai otak. Memangnya Mas Hendro punya rencana apa untuk masalah ini? Kamu jangan tekan Rudi. Karena kalau kamu tekan Rudi, dia akan menghindar dan pergi dari kamu. Dan kamu hanya mendapatkan angin. Main belakang dong. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dengar ya, Sus. Pertama, kamu datangi Siska. Minta maaf sama dia. Dengar dulu. Kamu minta maaf atas semua yang kamu lakukan dengan penyesalan. Dan kamu katakan, kamu hilaf. Dan katakan pada Siska bahwa semua kesalahan kamu itu karena Aisyah.
hubungan saya sama Mas Rudi bagaimana? Rudi itu buaya. Dan sekarang Rudi itu nggak bahagia bersama Siska. Dan kalau kamu bisa memberikan apa yang tidak bisa Siska berikan, maka Rudi akan berpaling kepada kamu. Percayalah sama saya. Baik, Mas. Kalau begitu sekarang juga saya akan menemui Mbak Siska dan minta maaf. Terima kasih, Mas Hendro. Berarti kita sama-sama hancurkan keluarga mereka. Duh, pembantu pada kemana sih? Pada budek apa? Udah tahu ada yang ngebel bukannya keluar. Mbak, jangan Mbak Siska yang bukain pintu. Biar pembantu baru kita yang bukain pintu. Aisyah! Aisyah! Sialan tuh orang, lagi budek lagi. Aisyah! Hei, geblak! Ngapain aja sih? Dari tadi dipanggil nggak nongol-nongol. Saya minum obat saya, Mbak. Nggak usah pakai minum obat segala tuh kalau udah mau mati. Tahu nggak? Nggak bakal mempan. Cuman ngabisin duit buat beli obat-obatan. Cepat sana, bukain pintu. Jalannya kayak keongnya, buruan sana. Kalau barang ini sampai pecah, kamu harus ganti. Tahu nggak? Barang ini nih belinya di Cina, harganya tuh 15 juta. Kamu punya nggak uang 15 juta? Hah? Pasti nggak punya kan? Ya kan, Mbak Siska? Iya. Malah bengong. Cepat sana buka pintu. Biar saya aja, Bu. Saya nggak nyuruh kamu, saya nyuruh dia. Cepetan jalannya, nggak usah kekeong. Laganya udah kayak nyonya besar aja. Oh, ada Tuan Putri di sini. Gimana kabarnya? Betah tinggal di istana, hah? Ngapain kamu kesini? Mbak Siska. Mbak Siska. Mbak Siska, saya mau minta maaf sama Mbak Siska, Mbak. Maafin saya, Mbak. Enak aja. Setelah kamu berbuat gila sama suami saya, sekarang kamu datang minta maaf begitu aja. Terserah, Mbak. Terserah Mbak Siska mau marah sama saya terima, Mbak. Saya memang salah, Mbak Siska. Saya salah telah dekat sama Mas Rudi, Mbak. Tapi Mbak Siska perlu tahu, Mbak. Awalnya saya sama Mas Rudi hanya teman bicara, teman curhat, Mbak. Tapi nggak tahu kenapa ada dorongan aneh dalam diri saya yang membuat saya menjadi menyukai Mas Rudi, Mbak. Maafkan saya, Mbak Siska. Kalau Mbak Siska tidak percaya, Mbak Siska boleh tanyakan Mas Rudi sendiri, Mbak. Demikian juga dengan Mas Rudi, Mbak. Mas Rudi tidak pernah ingin mengkhianati Mbak Siska. Tapi dia sendiri juga merasakan hal aneh dalam dirinya sehingga dia menyukai saya, Mbak. Saya berani sumpah, Mbak. Saya dan Mas Rudi tidak pernah melakukan hal-hal yang dilanggar agama, Mbak. Saya sama dia hanya teman bicara, Mbak. Kalau cuma ngobrol, ngapain kalian ada di apartemen itu? Siska, waktu itu memang Mas Rudi benar-benar ingin membeli apartemen, Mbak. Dia mengajak saya ke sana karena dia minta pendapat saya. Lah, udah deh, kamu tuh jangan nipu saya ya. Bilang aja kalau kamu merebut suami saya. Aduh, untuk apa Mbak Siska? Untuk apa?
Saya tidak pernah mencintai Mas Rudi. Demikian juga dengan Mas Rudi, dia tidak pernah mencintai saya, Mbak. Semua ini karena ada dorongan-dorongan aneh dari pihak luar. Ada orang yang ingin menghancurkan keluarga ini, Mbak. Dan orang itu adalah dia. Saya rasa apa yang dikatakan Susi itu benar, Mbak. Karena begitu juga yang terjadi pada diri saya, Mbak. Ya sepertinya ada yang mendorong-dorong di hati saya untuk mengkhianati Irma, Mbak. Dan saya yakin, Mbak, dia memisahkan saya dengan Mas Adi dengan cara yang tidak wajar. Lihat kan? Mbak Siska dan Mbak Irma, lihat kan? Dia malah menghindar. Berarti memang dia orangnya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Hamba tahu ini semua hanyalah cobaan dalam perkawinan hamba. Berikanlah hamba kekuatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mbak Siska dan Susi aja nyelesain sendiri. Mbak Siska, saya benar-benar minta maaf, Mbak. Saya ngaku saya salah. Dan saya rela Mbak Siska mau menghukum apa aja sama saya. Walaupun saya harus mati, saya rela, Mbak. Karena saya memang salah. Maafkan saya, Mbak. Oke. Kali ini kamu saya maafkan. Tapi ingat ya, kamu jangan coba-coba sekali lagi mendekati suami saya. Kalau kamu melakukannya lagi, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Terima kasih, Mbak Siska. Terima kasih. Ternyata Mbak Siska adalah seorang wanita yang mempunyai hati yang sangat mulia. Terima kasih, Mbak. Kena kamu, Siska. Hen, dengar ya. Kamu jadi saksi janji Susi sama saya. Iya, Mbak. Saya akan mengawasi Susi. Ya udah, kamu uruslah urusan kamu dengan Irma. Ya, tapi Mbak, apa Irma mau memaafkan saya seperti Mbak Siska memaafkan Mas Rudi? Nggak tahu. Coba aja sendiri. Saya permisi dulu, Mbak. Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok lesu banget, Dan? Tanti mana, Nak? Ke laut. Ke laut? Ke laut kok kamu diamkan saja? Tanti itu kan lagi hamil. Seharusnya dia nggak boleh ke sana, nanti kecapean, Dan. Ke laut bukan berarti ke pantai cari angin, mah. Loh. Maksud kamu apa sih, Dan?
Dia pergi ke laut sama emaknya. Goodbye, Tan. Goodbye, love. Cinta, pret. Goodbye my love. Goodbye my love. Apa maksud kamu? Pa, Ma, Danu mau cerain Tanti. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Dan. Sekali kata cerai terucap dari kamu, itu dosa, nak. Dan Allah nggak suka itu. Kalau sampai itu terjadi dan Allah katakan iya, maka kamu akan bercerai dengan Tanti. Nggak apa-apa. Emang Danunya mau seperti itu kok. Dan kamu tuh ada apa sih, nak? Coba Mama sama Papa bayangin. Cuman gara-gara Danu pulang kemalaman, dia ngambek. Dia langsung pulang ke rumah mamanya. Bukan sekali 2 kali, Ma. Berulang kali. Sampai tadi Danu niat jemput dia mau buka puasa di sini. Tapi dia pergi sama mamanya. Danu cuma ketemu pembantunya dan kata pembantunya dia mau dijodohin sama teman mamanya. Apa Danu nggak sakit hati? Gini-gini Danu suaminya. Oke. Mas Hendro akan saya beri kesempatan sekali lagi. Tapi ingat ya, Mas. Hanya 1 kali. Sekarang cerita sama saya. Siapa itu perempuan? Sebenarnya dia hanyalah rekan bisnis saya. Rencananya dia akan menginvestasikan modalnya untuk beberapa proyek yang akan saya kerjakan, Ir. Awalnya sih nggak ada perasaan apa-apa. Sungguh, Ir. Tapi tiba-tiba perasaan itu muncul. Dan kami semakin dekat dan sulit dipisahkan, Ir. Hanya itu. Tapi seandainya saya punya modal, saya tidak mungkin minta kepada orang lain untuk menginvestasikan uangnya. Sehingga hal itu tidak akan terjadi. Kenapa Mas Hendro nggak ngomong sama saya? Saya tidak ingin ngeberatin kamu, Ir. Saya ini kan istri kamu. Masalah Mas Hendro adalah masalah saya juga. Iya, tapi saya juga tidak ingin dikatakan suami yang suka morotin harta istrinya. Saya ingin berusaha sendiri, Ir, supaya kamu bangga. Dan saya tidak ngerepotin kamu, Ir. Tapi sekarang Mas Hendro malah bikin saya jadi lebih repot. Hati saya ini benar-benar hancur, tahu nggak, Mas? Melihat Mas sama perempuan itu. Oke deh, Ir. Kita nggak usah ngebahas itu lagi. Itu kan sudah menjadi masa lalu. Sekarang, kalau saya mau kembali sama kamu, apa kamu mau menerima saya kembali, Ir? Tapi Mas Hendro harus janji. Kalau Mas Hendro tidak akan pernah lagi mengulangi hal itu. Saya janji, Ir. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Biarpun perusahaan saya bangkrut, yang penting saya akan tetap bersama kamu, Ir. Kok Mas Hendro ngomong gitu? Soalnya kalau saya butuh modal dan bertemu orang lagi, saya takut kejadian ini akan terjadi lagi, Ir. Mas Hendro nggak perlu cari investor baru. Saya yang akan menanamkan uang dan modal pada perusahaan Mas. Mas perlu uang berapa lagi? 10 miliar, Ir. Oke, akan saya penuhi. Terima kasih, Ir. Terima kasih ya. Sorry ganggu. Susi mau pamit. Iya. Ayo, Ir.
Gimana Sus? Urusan kamu sama Mbak Siska sudah selesai? Sudah, Mas. Hen, karena dia saudara kamu harus terus mengawasi dia. Karena kalau dia berbuat macam-macam lagi, kamu harus ikut tanggung jawab. Saya permisi dulu, Mbak. Saya mengantar Susi dulu ke depan. Permisi, Mbak. Ir, sebentar Ir. Yuk. Mas Siska, Mas Hendro nggak bisa disalahin dong kalau terjadi apa-apa lagi sama mereka. Mana sih? Dianya yang bajingan. Bereslah. Sus, bahkan Irma ingin memberikan uang 10 miliar buat usaha saya. Kok bisa? Ya bisa dong. Saya tinggal tipu-tipu dikit, lalu dia berikan uangnya. Berarti memang seluruh keluarga ini benar-benar bodoh ya? Ya itulah kenapa saya menikahi Irma. Dia itu mudah dibohongi. Lebih idealnya, dia paling gampang dikerjain. Sus, yang lebih enaknya lagi, sekarang kita mendapat kambing hitam untuk disalahkan kalau terjadi apa-apa. Iya, dan memang Aisyah itu benar-benar perempuan yang goblok. Tapi Mas, saya punya masalah satu lagi, Mas. Masalah apa lagi ya? Saya sempat memberikan kaset rekaman waktu saya bermesraan dengan Mas Rudi kepada Adi. Kamu kok gegabah seperti itu sih? Ya saya panik, abisnya waktu itu Mas Rudi mau menjauhi saya. Saya pikir dengan memberikan kaset rekaman itu kepada Adi dan Adi akan menunjukkannya kepada Siska. Aduh, kalau Mbak Siska sampai melihat video itu dia pasti benci saya dan dia nggak akan percaya saya lagi. Mas Hendro gimana nih? Dan yang lebih bahaya lagi, semua rencana saya akan hancur. Ya, terus gimana dong? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.